Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ramadan hari ke-17 ini ada satu pembahasan penting yang ingin saya bahas tentang man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sering kita dengar itu di mana-mana. Buat saya penting untuk pengingat, juga memperdalam. Buat yang pernah dengar juga baik, buat pengingat. Bagi yang belum dengar boleh dihafalkan itu. Penting sekali itu keterangan. Makna pertama, makna yang paling sering dipakai oleh ulama ahli tauhid, yakni man arafa nafsahu. Man arafa, siapa yang telah ma'rifat. Ma'rifat alias tahu, nafsahu kepada dirinya. Tahu bagaimana? Bahwa dirinya hadits. Dirinya itu sesuatu yang hudus, yang wujud ba'dal adam, yang ada tetapi berasal dari tidak ada. Bila telah memahami hudutsu nafsihi alias hudutsul alam, faqad arafa rabbah, maka sungguh dia arafa ma'rifat, tahu rabbahu kepada Tuhannya. Wa tawdhihu hadza yu'lamu min kutubit tauhid. Yang ingin memperdalam silakan perdalam bab hudutsul alam. Dari hudutsul alam akan menemukan wujudul muhdits. Dari barunya alam menemukan adanya pencipta, yakni Allahu Azza wa Jalla. Ada lagi makna yang diambil oleh ulama usuluk atau ulama tarbiyah. Boleh disebut ulama suluk, boleh disebut ulama tarbiyah, boleh juga disebut sufiyah, ulama tasawuf. Karena saya dengar dari ba'du masyayikhina, syekhut tarbiyah, syekhus suluk, itu satu makna. Saya dengar dari almarhum Muallim Ali Wafa rahimahullah, salah satu murid Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih. Kalau keterangannya beliau itu syekhut tarbiyah, syekhus suluk, syekhut tariqah, rajul wahid, satu orang itu. Man arafa nafsah, siapa yang telah mengenal baik dirinya sendiri. Yang pakai pemahaman ulama tarbiyah ya. Faqat, maka sungguh arafa, dia akan tahu rabbahu, jalan menuju Tuhannya. Kenapa pakai jalan? Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala itu mustahil kita sampai kepada Allah kalau tidak lewat tariqah, lewat jalan. Maka makna siapa yang telah tahu dirinya sendiri, maka sungguh dia akan tahu jalan menuju Tuhannya. Ini perlu dipahami seperti begini. Ada seorang guru mursyid, guru thariqah, menyuruh muridnya untuk mengamalkan dalail lah, taruh dalailul khairat. Amalkan dalailul khairat. Baca habis subuh satu pasal, zuhur satu pasal, asar satu pasal, maghrib satu pasal, isya satu pasal. Sisanya selesaikan di malam hari. Baik kan ini perintah? Ya. Si murid tidak boleh menentang, sebab dalam kaidah thariqah tidak ada penentangan. Kalau urusan amaliyah thariqah enggak boleh ditentang. Tapi di sini ada pembahasan.
Guru juga harus arafat tilmid, arafat tilmidahu, arafat muridahu. Dia harus tahu keadaan muridnya ini seperti apa. Si murid yang sudah mempelajari dirinya sendiri sampai arafa nafsah, dia tahu nggak mungkin ini saya kerjakan ini. Saya sudah berkali-kali mencoba amaliyah yang ba'dal maktubah pasti buyar, batal. Bisa karena dia ada pekerjaan di luar, bisa karena dia ada jam-jam yang tidak bisa ditinggal, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ini bukan ittiba'ul hawa ya, bukan si murid menolak karena ikut hawa nafsu. Enggak. Dia ingin bisa menyelesaikan dalailul khairat sehari hatam, pingin dia. Tapi dia tahu kalau pakai rumus tadi buyar ini, nggak kira jalan ini. Saya harus bisa menyelesaikan dalailul khairat 1 kali duduk sebelum subuh. Itu saya bisa, sebab saya terbiasa tidak tidur sebelum subuh. Atau bagi murid yang lain, saya bisa menghatamkan ba'da subuh. Sebab saya dari subuh sampai isyraq sudah terbiasa menjaga jangan sampai tidur. Dan sebagainya sesuai keadaan si murid. Menurut saya, si murid boleh menerangkan kepada gurunya, maaf, bukan saya menentang, saya tetap akan menghatamkan dalail. Tapi saya kalau ba'dal maktubah nggak bisa, sudah saya coba berkali. Itu boleh itu ya juz. Yang tidak boleh itu membantah. Enggak, saya nggak mau ngamalkan dalail. Udah saya coba bolak-balik nggak bisa. Itu nggak boleh kalau itu. Tapi kalau menerangkan keadaan diri, ya, ma'rifatu nafsihi, keadaan dirinya demi mencapai khatmu dalailil khairat 1 hari 1 khatmah, itu nggak apa-apa. Menurut pemahaman saya. Itu keterangan sangat bagus sekali dan luar biasa. Saya jadikan satu pemahaman yang cukup baik untuk dijadikan obat bagi orang-orang yang ingin istiqamah di dalam mengamalkan sesuatu. Jadi biasakan arafah nafsah dan harus bisa membedakan ya. Mana kita tidak mau ibadah karena malas, mana karena memang nggak bisa. Sudah dicoba berkali-kali gagal terus. Itu namanya apa maksudnya? Syakilah. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Jadi antara hawa dengan syakilah ini harus dipisah. Orang mau sholat taraweh, dia sehat walafiat, di kampungnya rata-rata orang taraweh, dianya nggak mau, males. Nah itu ittiba'ul hawa. Ikut hawa nafsu itu. Tapi kalau yang tadi saya terangkan, saya sudah coba itu. Bahkan di tahun kemarin saya coba gagal. Tahun sebelumnya gagal. Tapi hati kepingin hatam, gagal terus. Nah, itu syakilah. Kalau di waktu ini saya nggak bisa. Saya bisanya itu pas di sini nih. Di sini saya coba saya bisa istiqomah. Boleh juga ditambahkan nasihat dari salah satu imam. Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kalau beliau pakainya arba'iniyat. Jadi jangan naik qabla al-arba'in. Imamul Haddad juga begitu sih. Dan banyak ulama sufiyah yang pakai arba'iniyat. Setelah ketemu syakilah tadi, artinya saya itu bisanya istiqomah kalau sekian. Tapi sudah yakin ya, ini bukan hawa nafsu ya. Memang syakilah Anda segitu. Kalau bahasa ba'du masyayikhina, memang rezeki batinnya dia segitu itu, nggak bisa lebih segitu. Ketemu kan sudah syakilahnya, baru diamalkan untuk percobaan arba'ina yauman, jangan lebih dulu 40 hari. Kata Al-Imam Ahmad bin Hasan Attas, siapa-siapa yang mengamalkan sesuatu berhasil sampai 40 hari, dia akan sampai ke yang namanya rusuh. Sering dengar kan? Allahumma inni as'alukal futuh wal munuh war rusuh. Rusuh itu mantep. Ibarat pondasi nggak goyah sudah. Kalau sudah sampai 40 kata beliau, sampai ke yang namanya rusuh. Kokoh, kuat. Ke hatinya ya masuk. Mau ninggalkan nggak tenang hatinya. Itu namanya rusuh.
Nah, kalau sudah sampai rusuh, baru bisa disebut istiqomah. Tinggal dilanjutkan. Ini mau naik boleh, tanpa meninggalkan yang ini. Nah, tapi begitu si murid ini menambah amalan lain, yang ini berkurang, itu setan masuk ke itu, ada permainan setan di situ. Ada tala'ubus syaitan. Jadi yang satu ini, yang sudah istiqomah ini, Anda punya tambang emas, yang sudah istiqomah arba'ina yauman ini jangan ditinggal. Boleh nambah kalau ini tetap. Kalau nambah ini berkurang, namanya Anda mengikuti tala'ubus syaitan. Permainan syaitan. Itu sekedar yang saya sampaikan. Kebetulan saya juga baru tafakur tentang ini tadi. Dengar siapa tadi ceramah, terus pulang itu ingat lagi keterangan-keterangan tentang man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu maknanya banyak sekali, itu baru 2 yang saya sampaikan. Masih ada pendapat-pendapat ulama-ulama lain yang menerangkan tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.